Lur, selamat datang di Ngidul Ngalobum film jadul. Yo opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Balik maneh yo ambek aku Icang karena udah cukup lama nggak ngidul film action. Kali ini kita akan mengidul film yang dibintangi mbak-mbak MMA idolaku Gina Carano. Ada model pemain MMA kayak begini ada lur. Kedip. Selain itu ada banyak aktor ternama lainnya, yaitu Channing Tatum, Michael Fassbender, Antonio Banderas, dan yang lainnya. Film ini berjudul Haywire tahun 2011. Haywire bercerita tentang perusahaan agen rahasia berkedok perusahaan kontraktor, di mana salah satu agennya dijebak, difitnah, dan akan dibunuh oleh kelompoknya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa tujuan mereka sebenarnya? Sebelum lanjut, pantun dulu sesuai saran koncoku Farhan lur, titip pantun katanya. Cak Farhan numpak delman, monggo sekecaaken. Man, pantun nopo iki Han? Seorang mbak-mbak bernama Mallory masuk ke sebuah kafe. Terlihat Mallory yang sedang menunggu seseorang di sana. Lalu datanglah sebuah mobil yang ditumpangi seorang pria bernama Aaron, rekan kerjanya Mallory. Aaron diperintah atasan mereka untuk menjemput Mallory. Tapi Mallory bilang jika dia ingin bertemu atasan mereka secara langsung dan gak mau masuk ke dalam mobil. Karena Mallory ini dirayu-rayu masih gak mau. Tiba-tiba pemain MMA dilawan. Aaron kalah skill dan lengannya dipatahkan. Seorang pria bernama Scott yang sempat menolong Mallory diminta ikut dengannya dan memakai mobilnya Scott untuk kabur dari sana. Scott dipaksa ikut untuk membantu mengobati lengan Mallory yang terluka dan juga akan diberikan informasi penting. Now take the tape, wrap it around the gauze so it stays on my arm. Tight. Yeah. Dalam kebingungan, Scott bertanya apa yang sebenarnya terjadi, siapa tadi yang menyerangnya, dan apa pekerjaanmu sebenarnya. Udah kayak interview kerja. Mallory pun menjawab jika dia bekerja sebagai agen rahasia yang berkedok sebuah perusahaan kontraktor, di mana pemerintah mengontrak perusahaan Mallory untuk menjalankan misi-misi rahasia tertentu, dan Aaron adalah rekan kerjanya. Mereka juga pernah menjalani misi bersama di Barcelona. Film pun flashback 1 minggu sebelumnya. Agen CIA bernama Koblenz dan Rodrigo mendatangi Kenneth, pemimpin perusahaan agen rahasia tempat Mallory dan Aaron bekerja. Koblenz dan Rodrigo menawarkan misi untuk menyelamatkan seorang pria Tiongkok bernama Jiang yang sedang disandra. Mereka berdua request Mallory diikutkan ke dalam misi tersebut. Awalnya Kenneth menolak jika Mallory harus ikut, tapi Koblenz bilang jika misi ini diberikan ke perusahaan mereka karena adanya sosok Mallory, agen yang cerdas dan terlatih. Daripada nggak dapat cuan, Kenneth pun akhirnya menyetujui permintaan Koblenz. 4 agen dikerahkan untuk menyelamatkan Sandra. Mereka adalah Mallory, Aaron, Jamie, dan Victor. Jiang adalah seorang jurnalis yang entah kenapa harus diselamatkan. Pertama-tama mereka mengintai situasi dan kondisi lokasi penyekapan Sandra. Ada salah seorang penyandra yang selalu keluar bangunan di jam yang sama. Mallory pun sudah dapat nomor kamar dan juga sudah mengganjal pintu keluar apartemen. Hari penyelamatan Sandra pun tiba. Saat salah satu pria penyandra yang tadi keluar, Mallory, Jamie, dan Victor langsung menyerbu masuk, sedangkan Aaron berjaga di mobil. Penyandra-penyandra lain di dalam kamar dibantai dan Jiang berhasil diselamatkan. Saat mereka akan kabur, penyandra yang tadi keluar sudah kembali dan langsung menembaki mereka. Mallory terus mengejar dan akhirnya pria tadi berhasil dibungkam. Setelah itu Jiang diserahkan ke Rodrigo dan misi mereka pun sudah selesai. Di markas, Aaron bertanya apakah Mallory jadi keluar dari perusahaan. Mallory pun mengiyakannya dan ini adalah misi terakhirnya karena Mallory nggak mau terus-terusan ketergantungan dengan perusahaan milik Kenneth. Sedangkan Aaron masih ingin bekerja di perusahaan itu sebagai agen rahasia. Mereka yang ternyata sepasang kekasih akhirnya ya paham lah ya. Keesokan harinya Mallory sudah pindahan ke apartemen di San Diego. Lalu tiba-tiba Kenneth datang ke sana. Tujuan Kenneth menemui Mallory untuk memberikan misi baru. Seorang klien bernama Paul, sekaligus agen MI6 dari Inggris, ingin Mallory bisa membantu misinya, yaitu mendekati seorang bernama Studer, di mana si klien atau Paul ini ingin mendapatkan keuntungan dari si Studer.
Kenneth berjanji jika ini adalah misi terakhir Mallory. Setelah itu dia mau keluar juga nggak apa-apa. Mallory nantinya diminta berpura-pura menjadi pasangannya Paul. Sebuah bros pun diberikan sebagai tanda agar Paul mengenali Mallory sebagai komplotannya. Awalnya Mallory menolak, tapi karena terkena rayuannya Kenneth, Mallory pun akhirnya setuju. Astaga, kayak begini loh Mbak Mallory. This will take no time at all, starting when? Well, tonight. You guys would be like the perfect couple. Hi. Hi. Mereka berdua akhirnya bertemu dan langsung menuju hotel. Profesional ya mereka ini lur. Di luar emang harus acting sebagai pasangan serasi, tapi di dalam kamar urusan masing-masing ya kan. Saat Paul mandi, diam-diam Mallory memasang pelacak GPS di HP-nya Paul. Sekedar jaga-jaga aja, takutnya Paul nggak bisa dipercaya. Dan ketika giliran Mallory yang mandi, anehnya Paul mengambil bros Mallory yang dikasih sama Kenneth sebelumnya. Apakah Anda semakin bingung lur? Sabar. Mereka sama-sama meninggalkan pistol di bawah kasur dan pergi ke acara pesta untuk menemui target yaitu Studer. Mereka berdua sempat ngobrol-ngobrol sebentar. Ternyata keluarga Paul sama sekali tidak tahu pekerjaannya, sedangkan Mallory tidak bisa berbohong tentang pekerjaannya ke ayahnya. Meskipun khawatir, tapi ayahnya ini oke-oke aja, asalkan nggak main poker sama jualan ciu. Sampai akhirnya ada seorang pria berjenggot yang memperhatikan Mallory. Di saat yang sama, target mereka Studer juga baru datang dan menyambut mereka berdua. Studer yang memang mengenal Paul mengundang mereka bermain ski di Swiss dan bersenang-senang di sana. Setelah Studer pergi, mereka pun bagi tugas. Paul akan mengikuti Studer, sedangkan Mallory mengikuti pria berjenggot yang misterius tadi. Ternyata pria jenggotan itu emang gatel aja sama cewek lur, jadi sama sekali nggak berbahaya. Lalu saat Mallory ngecek pelacak GPS, kok kelihatan Paul ini keluar dari gedung utama ya kan? Merasa ada yang janggal, Mallory pun mengintainya melalui jendela. Dan bener aja, Studer bukanlah musuhnya Paul. Ternyata mereka berdua adalah komplotan. Dari kejauhan Mallory melihat Paul yang masuk ke dalam gudang dan langsung menyusulnya masuk ke sana. Tapi Paul sudah tidak ada di dalam sana dan Mallory menemukan suatu fakta yang mengejutkan. Ternyata Jiang sudah dibunuh dan bros ditaruh di genggamannya. Mallory akhirnya sadar jika dirinya telah dijebak. Kenneth, Paul, dan Studer telah berkomplotan untuk memfitnah Mallory yang telah membunuh Jiang dengan menaruh bros miliknya di tangan Jiang. Tapi Mallory masih belum mengerti kenapa dirinya yang dijebak dan kenapa juga Jiang harus dibunuh. Setelah itu Paul menelpon dan menanyakan di mana Mallory berada. Mallory pun beralasan dia habis dari kamar mandi. Paul mengajak Mallory kembali ke hotel untuk membicarakan tentang misi ini. Tapi Mallory sudah tidak mempercayai Paul dan tiba-tiba Paul sudah tewas. Saat Mallory akan pergi, dia mencoba menelpon nomor yang miss call ke HP-nya Paul. Ternyata itu adalah nomor Kenneth, yang langsung bertanya apakah Mallory sudah kau bunuh, Paul. Mallory yang mendengar itu langsung menutup teleponnya. Sekarang dia harus memburu Kenneth untuk mengetahui apa yang terjadi. Karena sudah tidak ada orang yang bisa dipercaya, Mallory menelpon ayahnya, satu-satunya orang yang bisa dia percaya. Mallory ingin pulang ke rumah dan menemui ayahnya di sana. Tapi saat dalam perjalanan, Mallory menyadari jika dia sedang diikuti dan langsung kabur dari sana. Mallory akhirnya kabur memakai taksi dan membeli sebuah handphone baru. Sampai akhirnya Mallory sadar jika Paul telah menaruh alat pelacak di dalam tasnya. Kali ini polisi-polisilah yang mengejar Mallory. Mallory pun mengambil baju di dalam mobil untuk penyamaran dan berhasil mengelabui kepungan polisi. Setelah situasi aman, Mallory menelpon Rodrigo. Mallory menyindir Rodrigo dengan menanyakan, apakah kamu atau Kenneth dalam pembunuhan dan penjebakan ini, kata Mallory. Di sini Mallory punya firasat bahwa Rodrigo juga terlibat. Rodrigo pun tidak menjawab dan langsung mematikan teleponnya.
Sekarang Mallory telah menjadi buronan dan semua polisi yang mengejarnya pasti atas perintah Kenneth. Setelah itu Koblenz menelpon Mallory. Koblenz bilang jika dia juga merasa janggal dengan Kenneth karena pasti ada maksud tertentu kenapa Jiang dibunuh. Koblenz pun akan membantu Mallory untuk bertemu empat mata dengan Kenneth agar Mallory bisa mengorek informasi dari Kenneth apa yang sebenarnya dia rencanakan. Film pun kembali ke saat ini, di mana ternyata semua kejadian yang tadi diceritakan oleh Mallory ke Scott. Meskipun sudah dibantu Koblenz agar Mallory bisa bertemu dengan Kenneth di kafe, tapi seperti yang kalian lihat di awal film lur, Kenneth malah meminta Aaron yang datang untuk membunuh Mallory. Bisa disimpulkan bahwa Aaron termakan fitnah dari Kenneth, dan Aaron akhirnya menganggap Mallory lah yang berkhianat dan telah membunuh Jiang. Padahal musuh sebenarnya adalah Kenneth ya kan? Mallory meminta Scott menghafal semua kejadian tadi dan juga nama-nama orang yang sudah disebutkan. Tujuannya apa? Agar nantinya Scott bisa melaporkan semua kejadian itu secara detail ke Koblenz. Sampai akhirnya ada operasi dadakan di jalan. Karena Mallory nggak mau berurusan dulu dengan polisi, dia langsung kabur dari sana. Tapi karena ada rusa yang tidak sengaja tertabrak, mobil mereka pun oleng dan menabrak pohon. Polisi pun berhasil menangkap mereka. Saat mereka diborgol di mobil yang berbeda, salah satu polisi mendapatkan perintah untuk pergi ke suatu lokasi. Nanti agen federal akan membawa Mallory dan Scott. Mallory sadar jika agen-agen federal yang dimaksud sebenarnya anak buahnya Kenneth. Mallory pun memperingatkan kedua polisi yang membawanya untuk tidak mengikuti perintah tersebut karena itu adalah jebakan. Tapi polisi-polisi ini masih ngeyel aja. Akhirnya ketika sudah di lokasi, sesuai dugaan Mallory, anak buah Kenneth langsung menembaki semua polisi dan berniat membunuh Mallory. Mallory yang sudah melepaskan borgolnya langsung menembak balik. Saat ada kesempatan, Mallory langsung kabur dengan membawa Scott. Mallory pun memberikan nomor Koblenz agar Scott bisa selamat dan menceritakan semua kejadiannya secara detail. Sesampainya di rumah ayahnya, Mallory berniat menjebak Kenneth di sana. Koblenz pun membantunya dengan cara mengompori Kenneth bahwa Kenneth harus datang ke rumah ayah Mallory dan mengatakan jika Mallory adalah buronan yang sudah membunuh seorang pria dengan cara yang sangat kejam dan juga 4 polisi. Kenneth pun akhirnya setuju. Sedangkan Mallory ingin ayahnya terus menanyakan tentang misi di Barcelona ke Aaron. Tujuannya apa lur? Agar Aaron bisa sadar dan akhirnya bisa ikut melawan Kenneth. Ayahnya bilang jika lebih baik mereka berdua menghilang dengan pergi jauh ke luar negeri daripada harus menambah masalah. Tapi Mallory tidak mau karena dia belum tahu apa alasan dibalik ini semua. Dan semua orang yang berhubungan dengan penjebakan ini harus dibunuh. Saat Kenneth datang, Mallory sudah sembunyi dan memasang alat penyedap suara di ruangan. Kenneth mengatakan jika Mallory telah membunuh seorang pria bernama Paul dengan sangat kejam dan juga 4 polisi. Mulai diputerbalikan faktanya lur, tapi ayahnya tidak terpengaruh dan pura-pura kebingungan mendengar fakta itu. Lalu saat ada kesempatan, ayahnya membicarakan tentang misi di Barcelona dan sedikit memancing bahwa semua yang dilakukan Mallory saat ini pasti ada hubungannya dengan Barcelona. Setelah itu Mallory menelpon. Mallory menanyakan kenapa dia dijebak dan apa yang direncanakan oleh Kenneth dan Studer. Sampai akhirnya lokasi Mallory terlacak dan mereka tahu jika Mallory ada di rumah itu. Aaron yang terpengaruh omongan ayah Mallory mulai mempertanyakan misi di Barcelona. Tapi Kenneth meyakinkannya bahwa tidak ada yang salah dengan misi di Barcelona. Tiba-tiba listrik dimatikan oleh Mallory dan foto kematian Jiang dikirimkan ke HP Aaron. Karena foto itulah Aaron mengerti jika misi di Barcelona bukan untuk menyelamatkan Jiang, tapi Jiang dibawa kabur memang diincar untuk dibunuh. Karena terpojokan, Kenneth pun akhirnya menembak Aaron. Mallory yang mendengar tembakan itu langsung menghabisi semua anak buah Kenneth. Mallory langsung mengejar Kenneth, tapi sayangnya sudah menghilang. Aaron yang sudah sekarat sangat menyesal karena sudah mempercayai Kenneth, dan Aaron pun tidak bisa terselamatkan. Sweetheart. Keesokan paginya Mallory menemui Koblenz. Meskipun Mallory sempat curiga dengan Koblenz, tapi faktanya Koblenz memang tidak ikut komplotannya Kenneth. Mallory yakin ada orang lain di belakang semua kejadian ini. Koblenz pun memberikan lokasi di mana Kenneth berada sekarang, dan Mallory bisa mengorek informasi dari Kenneth siapa dalang sebenarnya. Mallory sudah tahu jika Kenneth menginap di suatu motel. Dia menunggu waktu yang tepat saat Kenneth sendirian berjalan di pantai dan langsung menyerangnya.
Saat Kenneth berusaha kabur, dia kepleset dan kakinya nyangkut di antara karang. Mampus. Mallory pun menanyakan kenapa Jiang dibunuh dan siapa dalang di balik ini semua. Kenneth pun akhirnya mengungkap semua faktanya. Studer dan Rodrigo lah dalang semua kejadian ini. Kenapa Jiang dibunuh? Karena ternyata Jiang adalah seorang jurnalis yang mengetahui kejahatan dari Studer dan juga semua informasi-informasi pentingnya. Karena Jiang dianggap membahayakan karir dan nama baik Studer, Studer meminta bantuan Rodrigo untuk mengurus hal ini. Rodrigo pun memiliki ide untuk membuat skenario seolah-olah Jiang diselamatkan, yang mana tujuan sebenarnya adalah Jiang diberikan ke Studer agar bisa dibunuh olehnya. Untuk menutupi pembunuhan itu, Rodrigo meminta bantuan Kenneth agar Mallory lah yang dijebak dan difitnah untuk membunuh Jiang dengan menaruh bros Mallory di tangan mayat Jiang. Setelah itu Kenneth meminta bantuan Paul untuk membunuh Mallory agar Mallory tidak buka suara, karena Kenneth tahu jika lambat laun Mallory pasti akan menyadari kejanggalan misi penyelamatan Jiang di Barcelona. Jadi semuanya diuntungkan lur. Studer tidak akan terancam lagi karena Jiang sudah dibunuh. Rodrigo dapat uang yang sangat banyak dari Studer atas misi ini. Kenneth juga dapat uang dari Rodrigo, dan Paul juga mau membunuh Mallory lagi-lagi karena dapat cuan banyak, ya kan? Perusahaan agen milik Kenneth juga tidak akan hancur karena yang mengetahui kejahatan ini hanyalah Mallory yang emang nantinya akan dibunuh. Mallory sengaja ditugaskan karena dia memutuskan keluar dari perusahaan. Mallory yang sudah mengetahui fakta itu langsung pergi meninggalkan Kenneth. Kenneth sengaja tidak langsung dibunuh agar dia tenggelam dengan ombak laut yang sebentar lagi pasang. Di lain tempat, Rodrigo yang sedang bersenang-senang, bersantai-santai dengan istri baru dan rumah barunya, tiba-tiba buyar, tinggal Studer tuh yang belum dibunuh. Bikin skrip film ini agak susah lur, karena kalau kalian lihat film aslinya itu dikit banget dialognya. Benar-benar cuma main kamera sama actionnya aja udah. Ditambah lagi penjelasan film secara keseluruhan itu sangat susah dicerna. Mungkin ini alasannya kenapa rating dari IMDb sangat rendah, karena ya itu penontonnya jadi rumit nontonnya, jadi males ya kan. Tapi dari Rotten Tomatoes dapat 80% loh. Jelas itu karena konsepnya yang emang cukup menarik. Meskipun Mbak Gina ini aktingnya kurang sih sebenarnya, tapi tetap I love you full Mbak Gin. Otot-ototmu loh mbak, itu mantap kali kayaknya. Kok mantep sih? Krek. Ya wes segitu dulu lur, aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no untuk menjebak teman sendiri, but say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum.